Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Pawang Mistis bersama gua Misri. Dan di malam hari ini gua akan berbagi sebuah cerita mistis yang tentunya kali ini terjadi pada diri gua, kehidupan gua ya. Ini tentang mimpi guys, mimpi yang nyata gitu. Jadi gua ingat dalam kehidupan gua waktu gua SMP ya, sekitar umur 12-an ya, 12 tahun, itu gua selalu bermimpi tentang, gue dulu punya fobia juga sih gara-gara ini, tentang monkey. Jadi wajahnya itu horor ya. Gue mikir-mikir, ini apa sih kok gue ini mimpinya tentang dia lagi gitu. Ngeri lah pokoknya, penampakannya itu serem. Gue kan waktu itu kan gue nggak tahu kalau ini nih penampakan apa bukan. Tapi seiring jalan gue SMP, dari waktu mimpi itu yang sama itu selalu datang dalam kehidupan gua, si monkey ini. Mukanya serem lah ya. Nah, waktu itu kan gua nggak ngeh itu apa gitu. Ya itu mimpi, sekedar mimpi. Nah, berjalan gua SMP, lulus SMP masih datang. Lulus SMA masih datang. Nah, pas gua kuliah, gua tuh mulai baca-baca dari baca buku, berbagai buku lah ya. Mulai lebih suka baca-baca apa buku. Nah, mulailah gue mengenal yang namanya tentang dunia mistis, apa itu mimpi apa. Nah, gue mulai tahu ada siluman gitu loh. Jadi apa gue ini bertanya, apa ini mimpi gue ini apa siluman keraya gitu ya. Karena dari tahun ke tahun selalu datang ke mimpi gue dan gue merasa ketakutan gitu loh. Akhirnya guys, dari situlah gue mulai berdoa. Dulunya kan gue ceroboh ya, kalau tidur ya blok tidur begitu aja. Jadi gampang banget tuh yang datang dalam mimpi gue. Dari sejak itu gue berdoa, terus tapi mimpi itu kadang-kadang masih datang. Ya udahlah, rajin berdoa. Lama-lama hilang lah dia, udah jarang datang mimpinya. Nah, pas tahun 2008 itu gue inget internet mulai datang lah ke Indonesia, ke negara kita ya, 2008 kalau nggak salah. Pokoknya masuk ke wilayah gue lah ya, 2008. Nah, setelah si monkey itu gue selalu mimpi didatangin kun ya. Mukanya itu begitu jelas gitu di mimpi gue, begitu jelas. Dan itu pun nggak cuma satu sosok yang datang, ada mereka berterbang-terbangan di kamar gua gitu. Dalam mimpi gua tuh gua melihat mereka tuh masuknya lewat jendela, datang setiap malam, pasti mereka datang. Ada kayaknya sekitar 8 atau 7 gitu. Jadi datang terbang di kamar gua. Jangan horor lah ya penampakannya, wajahnya pucat, rambutnya panjang, pakai baju putih. Ya pokoknya kayak serasa nyata gitu. Jadi gua itu kayak setiap tidur kayak orang ketakutan gitu. Akhirnya itu datangnya bukan sehari 2 hari guys, itu lama, selama berapa tahun gitu. Akhirnya gue penasaran lah ya, mulailah 2008 itu ada internet. Gue baca di internet, gue lihat cara menanggulangi mimpi secara islami gitu, secara islami. Nah, disitulah gue mulai cara menanggulangi mimpi secara islami ya. Nah, ada artikel ya gue baca di situ, gimana kalau lu dapat mimpi buruk, cara menanggulangi supaya mimpi itu nggak datang lagi. Ternyata yang gue baca gini guys, lu tidur secara sadar nih ya, lu tidur. Dalam tidur itu lu niatin, oke, gue siap, gue nunggu lu datang lagi gitu. Nah, diucapin situ. Nah, ketika lu tunggu mereka yang datang itu, lu tunggu, terus itu ketika lu lihat mereka mulai berdatangan, lu ambil lu tuh seolah-olah ngambil pedang, lu tancapin ke dadanya, lu tebas lehernya dengan mengucapkan Allahu Akbar gitu. Jadi yang di artikel itu gue baca seperti itulah, Allahu Akbar. Jadi atas nama Allah lu bunuh mereka gitu loh. Gue baca tuh artikel, iya kata gue. Akhirnya udahlah ya, malamnya gue tidur nih, gue bilang gini, oke, gue kalau kalian datang lagi dalam mimpi gue siap, gue tebas, kata gue udah niat lah ya, udah bulat, tekad gue udah bulat, gue nggak takut lagi gitu loh. Tidurlah gue guys.
baru mulai tidur nongol lah dari jendela, antara sadar nggak sadar nongol satu-satu, ada 8 apa 7 gitu loh. Akhirnya gue seolah-olah gue tuh berusaha ngambil kayak pedang gitulah. Dalam mimpi gue tuh gue seolah-olah ngambil kayak pedang, terus gue bilang, mau apa lo, mau apa lo? Oh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gue tuh kayak bergelut gitu loh guys. Gua patahin lehernya pakai pedang, Allahu Akbar. Gue belah-belah kepalanya sampai dadanya, gue tusuk-tusuk ya. Allahu Akbar. Gue selalu nyebut nama Allah sambil nebas-nebas mereka. Nyampe gue tuh keringetan guys, anehnya ya. Gue teriak-teriak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gue tuh kayak orang yang perang gitu loh, kayak berantem gitu. Akhirnya gue bangun keringetan, emang gue keringetan kayak orang habis berantem gitu. Ya Allah, kata gue kayak habis berantem, kata gue. Udah ya, tapi gue sadar gue udah nebas mereka. Besoknya gue tidur lagi, alhamdulillah nyampe sekarang mereka nggak pernah datang, nggak pernah datang di mimpi gue lagi gitu. Nah, itulah yang gue lakuin terhadap mimpi buruk yang selalu berdatangan dalam tidur gue gitu dulu di masa lalu ya guys. Karena dulu di masa lalu itu gue tuh kalau tidur ya selalu gedeblek ya, paling kalau pas lagi inget Bismillah ini. Tapi kalau kadang-kadang seringnya kan gue kan habis beraktivitas selalu capek, tidur aja jadi gampang yang alus-alus itu masuk gitu loh. Kalau sekarang ya insya Allah ya guys ya, semuanya harus terjaga, harus dibentengin dengan kuat gitu. Jadi kalau mimpi pun, kalau mau tidur pun kita tuh harus ingat gitu, harus berdoa gitu. Ikutin syariat kita, gimana adabnya mau tidur gimana gitu. Dan insya Allah setelah gue lakonin ya, sejak 2008 itu gue lakonin nih, hidup gue lebih teratur, lebih tertib dengan panduan-panduan yang gue yakinin gitu kan. Alhamdulillah, mimpi-mimpi buruk apa segala macam, alhamdulillah Allah melindungi gua gitu. Alhamdulillah. Beda dengan waktu sebelum gua ngelakonin gitu lah. Jadi intinya guys, dari cerita gua ini, jangan lupa kita ini setiap mau melakukan apapun kita berdoa. Terutama di saat kita lengah. Posisi di saat kita lengah dan lemah itu saat kita tidur. Jadi saat kita tidur itu jangan lupa kita selalu berdoa menurut tuntunan yang kita percaya, kepercayaan kita ya. Doalah itu, lakukanlah adab berdoa gitu. Dan seperti yang diajarkan Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW, lakukan itu, insya Allah tidur kita pun terjaga. Yang buruk-buruk insya Allah ngejauh gitu loh. Itulah guys, sekelumit cerita kisah nyata gua tentang mimpi buruk. Semoga bagi kalian semua yang di sini, yang penonton Pawon Mistis ini, jika kalian mengalami mimpi-mimpi buruk, semoga kalian bisa mengikuti cara gua dan insya Allah mimpi buruk pun akan hilang gitu. Dan ini pun caranya pun tetap kita dalam menyebut nama Allah ya guys ya. Oke guys, thank you untuk nonton video gua, dan tetap nonton video gua. Jangan lupa subscribe, hidupin loncengnya, komen, dan makasih sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.